Sik, dengarkan. Belum selesai. Ya. Tapi yang minta itu juga harus tahu diri. Kalau punya, yo genten ngasih, ya kan? Soalnya apa? Kalau kita itu baik sama orang, insya Allah kembalinya juga kepada siapa? Ya, tanggung jawab. Apalagi gotong royong, bekerja sama, ya. Jadi kayak ada kepekaan gitu. Oh, sampah depan rumah itu, sampai depan sekolah itu lagi full. Kalau pulang ya mesti ada yang turun itu nyangking, ya. Tuh, bersama-sama, kolaborasi. Ini penting saat ini. Kita itu nggak ada Superman di kelas ini. Adanya apa? Super tim. Ya, tim yang bagus, tim yang tangguh. Ya, karena kalau kelas ini tuh kalau misalkan hanya Superman aja satu-satu orang yang show up itu nggak akan bagus. Tapi harusnya semua orang bisa berkolaborasi atau bekerja sama. Religius itu kita Nah, salah satunya ya religius itu kita merasa bahwa kita adalah seorang hamba, kita harus bersyukur atas apa-apa yang diberikan Allah atau Tuhan kepada kita dengan bentuk apa. Nah, kalian sudah bisa menjabarkan. Mandiri. Jadi anak yang mandiri ini masih ada yang didulang kalau pagi-pagi. Masih ada yang kerjakan tugas mama, papa. Santun. Nilai-nilai kebijakan ini bisa dilaksanakan? Kalau enggak, Sampah pada tempatnya. setuju? Pembuangan sampah itu sesuai dengan klasifikasi sampah? Ya. Ya, setuju ya? Saya betul tanya, kalau misalkan kelasnya bersih, itu efeknya apa sih bagi kita? Selain nyaman apa? Enak dipandang, kan lagi tidak bau. Kalau seperti itu tidak bau, enak dipandang, tubuh kita jadinya bagaimana? Betul. Jadi itu endingnya. Itu bisa menjadi komitmen kita bersama? Bisa ya? Oke. Nomor 2. Yang kedua, ada yang keluar dari komitmen kelas, ya. Maka yang perlu dilakukan yang pertama adalah diingatkan. Setuju? Diingatkan marah apa enggak? Sakit hati? Enggak, ya. Sakit hati itu wajar. Tapi memang kalian saya beri waktu, kalau misalkan nggak terima, itu saya beri waktu untuk merenung, ya. Untuk kemudian melanjutkan untuk berpositif, ya. Kemudian positif disiplinnya dikeluarkan, ya, disiplin positifnya. Yang kedua, positif time out. Jadi positif time out itu misalkan kayak gini, misalkan izin, kok di kelas rame misalkan, sehingga mengganggu temannya yang lain misal. Nah itu tuh misalkan pada saat itu berarti kan sebetulnya dia nggak fokus pada pelajaran hari itu. Nah saya boleh misalkan Izzy, kamu sementara belajarnya untuk mengganti pelajaran yang kamu hari ini tidak serius, kamu belajar sendiri ya di perpus gitu. Nah nanti dulu tunggu progresnya bagaimana gitu. Itu namanya positif time out. Ngerti ya? Gitu ya. Nah, ulangan, loh ada yang ngerpek googling pakai HP. Aduh, sebetulnya kalau kita itu ulangan googling terus nilaimu 100, dalam hatimu ini puas apa enggak? Enggak. Karena apa? Temannya itu memahami, kamu tidak paham. Sebab apa? Kamu dari hasil yang melanggar nilai kebajikan apa tadi? Yang mana kalau misalkan kamu nyontek? Nah, jujur. Kamu sudah melanggar kesepakatan itu. Nah, bisa mengulang sendiri tapi semua komitmen ini konsekuensi logis berdasarkan kesepakatan yang kita sepakati, gitu ya. Yang ketiga itu restitusi. Jadi saya itu atau kami sebagai guru-guru memperlakukan kalian sebagai anak kami sendiri, seperti anak kandung kami sendiri, bahwa bahkan kami harus melayani kalian dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, jika ada pelanggaran apapun juga, no bentak-bentak. Tidak ada bentak-bentak, tidak ada kata-kata kasar untuk kalian. Ya, akan tapi bagaimana kalian itu nanti bisa menyadari
dan apa ya, melakukan lompatan yang lebih baik dan kembali bisa ke lingkungan itu dengan sebaik-baiknya. Ya Ki ya? Iya. Ya, jadi salah itu wajar pada tiap manusia, ya enggak sih? Wajar sekali. Ya, akan tetapi bagaimana kita bersikap setelah melakukan sebuah kesalahan, nah itu yang harus melalui proses yang namanya restitusi, ya. Nanti prakteknya akan saya videokan bersama Zaki sama Izzy hari ini. Itu adalah praktek restitusi pada anak ya, yang harus lakukan jika seseorang sedang melakukan kesalahan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beri Afita Prasetya Magister Pendidikan, Kepala UPT SMP Negeri 1 Gresik. Tempat Ibu Nurul Wahyu mendedikasikan diri sebagai pendidik, sebagai guru pendara yang saat ini telah dijalankan dan dilakukan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Nurul Wahyu yang telah mendiseminasikan budaya positif dengan menerapkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan konsekuensi logis pada kelas-kelas yang diampunya, dan juga kepada Bapak Ibu guru di Temenan Sejawat di UPT SMP Negeri 1 Gresik. Saya berharap hasil dari budaya positif ini dapat memberikan perubahan perilaku di peserta didik di UPT SMP Negeri 1 Gresik. Sukses selalu Ibu Nurul Wahyu, teruslah bergerak memuliakan peserta didik, memuliakan manusia, sama juga memuliakan penciptanya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.